fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk kami ada bersembilan. Yang pertama saya sendiri Andi Asad Dardiansa dengan PP Bapak Nur Faizin. Kemudian ada Bapak Adistia Ratna Yuniaji dengan PP Ibu Nur Laili Fitriani. Kemudian ada Bapak Arianto dengan PP Bapak Edi Harsono. Kemudian Ibu Dwi Mayasari. Ini yang pertama nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua perumusan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ketemu Bu Siti sama Bu Ujung di ruang BK. Kemudian kami kepada teman-teman CGP, Pak Didi, Pak Winarto, Mbak Dwi, Mbak Nurma, Pak Marianto, Pak Frida, Mbak Nani, dan Pak Ade. Ini CGP kami Bapak Ibu. Nanti mohon bimbingannya, karena Bapak Ibu kan yang lebih pertama ini dapat ilmunya pasti nyampe kan. Dibantu supaya teman-teman kami dalam menjalani proses pendidikan guru penggerak itu benar-benar mampu mengimplementasikan transformasi pembelajaran di dunia pendidikan, khususnya di SMK Negeri 1 Batu. Karena transformasi pendidikan ini perubahan nyata yang mau nggak mau kita harus ikuti Bapak Ibu. Kalau kita lihat di PGP, di programnya PGP, itu ada 3 esensi di transformasi pendidikan. Seperti yang Bapak Ibu pernah melihat di video India, apa itu judulnya, yang mendorong pohon petri ya. Teman-teman CCP sudah lihat belum itu? Sudah sampai ke materi itu ya? Ya, yang petri itu kan dalam transformasi pendidikan itu ada 3 esensi. Yang pertama sebagai inisiator, adanya inisiator, gagasan yang muncul dari dalam diri Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adanya kepemimpinan, berani memulai, memberikan contoh ataupun teladan bagi orang lain. Yang ketiga adanya pengikut. Kalau inisiator dan kepemimpinan itu terus melaksanakan, memunculkan perubahan-perubahan, hal-hal baik, harapannya banyak yang mengikuti. Nah, itulah yang kita inginkan Bapak Ibu dalam PGP di tahun ini. Tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan inilah yang perlu kita pandu dan kita cermati bersama, sehingga teman-teman PGP itu nanti tidak canggung. Teman-teman CGP itu semangat dan terus melakukan perubahan untuk dirinya sendiri dan juga untuk peserta didik. Dalam merancang program yang berorientasi pada peserta didik. Mungkin nanti Bapak Ibu PP, saya mohon bantuannya. CGP itu benar-benar punya program yang nanti imbasnya ada perubahan positif untuk peserta didik, sehingga peserta didik lebih memiliki sikap kepemimpinan, apa namanya, lupa saya, student agency, jadi kepemimpinan murid. Siswa lebih mandiri, lebih
mampu bekerja sama, bergotong royong dan menilai apakah yang saya lakukan itu sudah cukup untuk sebagai bekal hidup saya. Dengan memanfaatkan aset-aset yang ada, ya. Karena ada beberapa rekan itu belum bisa memaksimalkan aset yang ada. Aset yang ada itu bukan hanya dalam bentuk sarana prasarana, tetapi juga bisa dalam bentuk SDM, sumber daya di sekitar lingkungan atau di dalam lingkungan itu sendiri, sehingga tidak tergantung dengan aset-aset yang tidak ada. Ya, kalau saya bilang itu sami hamil. Sami hamil itu sarpras yang minimal tetapi hasilnya maksimal. Ya. Kalau sarprasnya maksimal, hasilnya maksimal biasa Bapak Ibu, betul. Tetapi nek sarprasnya minimal, hasilnya maksimal, itulah yang luar biasa. Ini yang diharapkan Kemendikbud. Ya, sambil kita benahi kebutuhan sarpra yang ada. Kalau kita tergantung sarana prasarana dalam melakukan perubahan, tidak akan jalan Bapak Ibu. Nah, disinilah dituntut guru itu berinovasi dengan sarpra yang minimal, tetapi pembelajarannya bisa maksimal. Apa yang bisa digali? Butuh guru tamu, tetapi tidak ada alatnya. Apa yang bisa dimanfaatkan supaya anak-anak tetap bisa berkreasi? Berikutnya Bapak Ibu, nanti guru penggerak ini menjadi cerminan teman-teman. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu PP dimotivasi, ya, diberi semangat supaya teman-teman ini bisa menjalankan tugasnya semaksimal mungkin, bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain. Ya. Karena di SMK 1 Blado ini masih ada adiknya CGP Bapak Ibu, ya. Ada 16 orang adiknya ini yang belum berangkat, ya. Yang belum berangkat. Nah, nanti ini kan kakak-kakaknya, ini kakak kedua, ya, kakak pertama ada 1, kakak kedua 1, ini kakak yang ketiga nih Bapak Ibu, angkatan yang ketiga, ya. Ini ada 9 orang. Nah, mohon tetap dimotivasi supaya semangat mereka dalam menjalankan tugas itu terus bergelora, ya. Terus semangat memberikan yang terbaik. Biasa sih Bapak Ibu, guru itu dengan siswa podo. Nah, awal-awal semangat itu ya dilemes ya. Makanya butuh motivator terus. Ya sama seperti kita mengajar ke siswa. Ya, siswa ini pertama semangat, gua nek wis suwe ngelentruk ya apa meneh jam siang. Ya. Jadi butuh motivasi dari gurunya. Nah, guru pun sama, butuh motivasi dari kepala sekolah dan PP-nya, kalau CDP. Nah, itu Bapak Ibu, mohon nanti kami dibantu untuk mewujudkan transformasi perubahan, sehingga benar-benar menjadi seorang guru penggerak yang mampu menggerakkan, memberikan perubahan terkhusus di SMK Negeri 1 Blado. Terima kasih. Demikian sedikit sambutan dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke acara yang kedua, yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi misi. Untuk prestasi yang pertama nanti akan dipimpin oleh Pak Lili. Oke, untuk acara yang berikutnya itu sambutan dari perwakilan Bapak Ibu PP. Monggo Pak Jarwo, Maju dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Andi Saputro, Eskom. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktek Angkatan 11 beserta calon guru penggerak yang sangat bersemangat di SMK Negeri 1
Belado. Pertama-tama kita panjatkan syukur yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruang yang sangat mewah ini. Sangat mewah kalau SMK lah gitu. Bapak Ibu terima kasih, terutama Pak Andi, luar biasa. Sesuai dengan moderasi yang ada, nanti untuk saya harusnya sebagai moderator ya, langsung ya. Oke. Berhubung ini PP-nya banyak, saya mewakili teman-teman Pak Andi. Pertama mohon izin untuk kegiatan pendampingan individu yang kedua, dan mohon maaf apabila nanti kami selama kegiatan PI misalnya kalau kami kurang berkenan di tempat jenengan, dan harapan kami semua Bapak Ibu kegiatan guru penggerak angkatan 11 ini bisa berjalan dengan baik. Fokus untuk kegiatan hari ini Pak Andi sesuai yang dikatakan jenengan tadi, kita nanti akan belajar bersama khusus terkait dengan visi perubahan, betul ya? Nah, Bapak Ibu semua nanti terutama CGP, Bapak Ibu itu adalah sebagai agen perubahan, jadi betul sesuai dengan pendidikannya Pak Andi tadi. Bapak Ibu semua belajar bersama bagaimana Bapak Ibu bisa paling tidak sesuai dengan slogan guru penggerak. Yang pertama adalah bergerak dulu. Bapak Ibu sudah bergerak kayaknya ya? Tergerak, terus kemudian bisa menggerakkan teman-temannya ya, betul ya? Nah, Bapak Ibu dari kegiatan ini nanti Bapak Ibu langsung saja biar waktunya efektif. Nanti untuk tugas presentasinya nanti kami ngikut dari yang sudah dibagi ya, dari PP masing-masing. Terus yang selanjutnya kegiatan setelah nanti presentasi Mas nanti bisa dilanjutkan. Untuk PP nanti kita untuk masing-masing PP refleksinya terakhir gitu ya. Nah, jadi monggo waktu di moderasi waktunya ada 110 menit ya, kita nanti fleksibel saja, dan harapannya nanti Bapak Ibu semua bisa bagaimana kita belajar merumuskan visi misi, dan tujuan utama dari kegiatan ini Bapak Ibu adalah sekali lagi adalah untuk murid. Bagaimana sesuai dengan kurikulum Merdeka itu kita harus bisa memfasilitasi belajar murid dan lain sebagainya, terutama bisa menjadi agen perubahan. Ya kan? Untuk yang pertama untuk presentasi dan seterusnya bisa dilanjutkan. Nanti untuk refleksi masing-masing PP waktunya nanti biasa banyak-banyak ya. Nanti kalau sampai waktunya 10 menit kayaknya tidak cukup. Jadi PP mengajar praktik yang sudah rela menyalakan waktunya jauh-jauh ke puncak gunung dari Kabupaten Batang yaitu di Belado, dan terima kasih juga pada teman-teman CGP angkatan 11 semuanya. Baik, kita akan memulai tentang bagaimana seorang CGP itu bisa membuat prakarsa perubahan, kemudian mengarah ke sebuah visi yang berpihak pada murid. Dengan latar belakang yang kurang lebihnya bisa kita saringkan sebagai berikut. Kenapa seorang CGP harus bisa punya prakarsa perubahan untuk menentukan visi yang lebih berpihak pada siswa? Yang pertama, tentu saja dengan kemampuan tersebut CGP bisa menentukan tujuan, visi sebagai guru penggerak untuk jangka panjang yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Kemudian yang berikutnya bisa memotivasi dan menginspirasi. Dari kata-kata prakarsa perubahan diharapkan nanti bisa menggugah hati, bisa menyemangatkan semangat, bisa menyentuh hati, bisa membangkitkan apa yang ada di dalam badan yaitu jiwa. Kemudian yang berikutnya bisa mengarahkan tindakan. Visi seorang guru penggerak membantu dalam merencanakan, mengarahkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Beretika, berorientasi pada pengembangan diri, pemberdayaan rekan sejawat, dan keadilan inklusi. Kita ketahui Bapak Ibu semua bahwa tidak semua murid-murid kita beruntung, pastinya di sana juga ada sebagian yang mungkin dititipi kekurangan sama Yang Maha Kuasa. Disitulah letak dari kunci ibadah seorang Bapak Ibu guru yang perlu dikembangkan. Mungkin itu saja pembuka dari saya, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita melihat puisi yang diciptakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Di situ dengan judul
ketika aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning dan menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau, tetapi aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, yang aku lihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, tetapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, tetapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, tetapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, tetapi aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tetapi aku melihat Indonesia. Dari Bung Karno dan Pemuda, halaman 60. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merumusan rapat penumpang yang akan dipimpin oleh Pak Ardis dan Ibu Norma. Monggo Pak Ardis terlebih dahulu. Biasa sekali. Terima kasih Pak Ade Yasek sebagai moderator. Terima kasih Pak Lilik yang sudah maju tadi untuk menjelaskan latar belakang dan puisi sedikit tentang perjalanan CGP ya, di pribadi saya. Saya sudah mendaftar kegiatan program guru penggerak ini 3 kali Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu yang di angkatan 6 kalau tidak salah. Dulu bareng-bareng ya Bu Nani, tapi kita tidak selesai Bu Nani ya. Selesai. Tidak selesai. Terus kita ingin ada program apa nih di Kemendikbud ya, kita bareng-bareng ada guru penggerak kita buat, tapi tidak selesai. Yang kedua, saya sudah sampai di wawancara dan simulasi mengajar, tapi alhamdulillah saya juga tidak lolos lagi. Ya, yang lolos adalah Pak Arwaji dan ada saya dan Pak Arwaji, tapi yang lolos Pak Arwaji. Kemudian yang ketiga ini alhamdulillah sebetulnya kita di angkatan 10 ya Bapak Ibu, tapi kita di angkatan ke-11 alhamdulillah kita bisa bersama-sama dengan 9 Bapak Ibu guru hebat. Baik, sebelumnya saya punya pantun nih Bapak Ibu. Pak Guru Norma sudah tepuk cita dulu. Pergi rapat saat hujan lebat. Semoga sehat-sehat Bapak Ibu guru hebat. Baik, sebelum kita mulai merumuskan kalimat rompak, mohon izin saya boleh merubah tempat duduknya Bapak moderator. Saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk melanjutkan atau meneruskan atau apa ya, mempunyai ide dan lain sebagainya. Sebelumnya saya dengan Bu Nurma nanti akan berbagi tugas untuk menjadi moderator untuk tugas ini. Mungkin dibantu Bu Nurma. Dibagi satu-satu. Yang pertama, Bapak Ibu CGP menuliskan nomor 1 terlebih dahulu. Ada bolpen semuanya nih.
saya memimpikan murid-murid yang titik-titik silakan ditulis terlebih dahulu. Nomor 1 dulu, saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Saya memiliki bola ini Bapak Ibu. Nah nanti ini kita nyanyi bersama biar happy ya. Nyanyi bersama nanti dioper Pak Ade, Bu Nanti, Pak El, Pak Ngarianto maju sedikit Pak Ngarianto biar bisa sebelahnya Pak El. Nanti yang mendapatkan bola ini ya, yang lagunya terakhir nanti yang akan memberikan pendapat untuk kalimat nomor 1. Siap Bapak Ibu? Lagu pertama apa ini? Yang bisa cuma Bu Nurma ini lagu apa? Balonku, iya. Balonku ada 5, nanti sampai terakhir bolanya ini berhenti di mana? Nanti akan yang menyampaikan pendapat. Siap? Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5. Hatiku sangat kacau, aku tinggal tempat, ku pegang erat-erat. Pak Ngarianto. Pak Ngarianto menyampaikan saya memegang murid-murid yang titik-titik. Baik, terima kasih Pak Ardis. Yang pertama ya terkait dengan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang pertama dengan kalimat rumpang saya memimpikan murid-murid yang apa gitu. Kalau dari pendapat saya memimpikan murid-murid yang aktif, kemudian kreatif sehingga mampu siswa itu berkembang ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Ngarianto. Pegang dulu Pak, nanti barangkali jangan lagi. Ya, jadi tadi Pak Ngarianto merumuskan saya memimpikan murid-murid yang kreatif, aktif supaya nanti bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti itu betul? Baik, oke. Kemudian Bapak Ibu silakan ditambahkan di bawahnya saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Oh ya, ditulis nama dulu. Pak Ade, Bu Nani, dan Oke, ditulis nama dulu kemudian ditambahkan. Satu dulu. Nanti yang bawah lagi. Kalau sebelah kiri, nanti sebelahnya. Nanti tulis lagi enggak apa-apa. Sebelahnya Pak Ade. Sebelahnya. Ya, 9 geser itu. Kemudian Bu Nani, saya memimpikan murid-murid yang jitu, jujur, inovatif, tangguh, unggul. Saya menginginkan siswa yang Pak Winarto ini aktif, rajin, disiplin, kompetitif, mandiri. Pak Elfrida, saya memimpikan murid-murid yang mandiri dan religius. Pak Ade, saya memimpikan murid yang bahagia luar biasa. Kemudian Bu Maya, saya memimpikan murid-murid yang sopan dan berkarakter positif. Bu Norma, saya memimpikan murid-murid yang merdeka, bahagia, berakhlak. Ya, luar biasa semuanya, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semuanya. Intinya memimpikan murid-murid yang positif ya, yang baik tidak ada, memimpikan murid-murid yang terlambat, memimpikan murid-murid yang tidak baik tidak ada. Semuanya baik. Oke, yang kedua. Kalau Mbak
tadi dibagi lagi. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah titik. Nah, dituliskan, saya percaya bahwa murid sambil Pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukisku aku siapa gerangan. Sesuai kesepakatan, konsekuensinya Pak. kayaknya tadi belum masih. Murid adalah manusia, tadi manusia seutuhnya dengan beragam potensi yang dimiliki. Luar biasa tepuk tangan. Manusia seutuhnya yang apa tadi? Dengan beragam potensi. Beragam potensinya luar biasa. Terima kasih, bisa ditempelkan di depan. Saya percaya bahwa murid adalah ini nanti saya jangan di Bapak tak kerjain. Baik, saya akan bacakan bahwa murid adalah murid yang unik dan memiliki masing-masing bakat yang perlu dimunculkan. Luar biasa ini. Jadi mempunyai bakat dan unik. Pak Winarto, saya percaya bahwa murid adalah individu yang punya cita-cita. Ini yang luar biasa. Siapa ini? Pak Adi ini. Saya percaya bahwa murid-murid adalah luar biasa. Kemudian Bu Maya, saya percaya bahwa murid adalah individu yang cerdas dengan potensinya masing-masing. Luar biasa ini. Kemudian Pak Elfrida, saya percaya bahwa murid-murid adalah anak yang cerdas dan punya potensinya masing-masing. Bu Nani, saya percaya bahwa murid adalah kertas putih yang siap diberi tinta emas. Luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik Ya. adalah pelayanan prima terhadap murid untuk mendapatkan pembelajaran dan bimbingan. Luar biasa, pelayanan prima untuk mendapatkan bimbingan dan apa Pak dijelaskan ini Pak? Pelayanan prima seperti apa? Jadi kita sebagai dewan pendidik atau guru itu sudah semestinya untuk memberikan pelayanan prima terhadap siswa itu apa? Jadi pelayanan prima itu adalah bentuk bimbingan ataupun nasihat, utamanya pembelajaran yang setiap kali, setiap saat kita hadir di tengah-tengah anak-anak kita. Jadi suatu keniscayaan dan sebuah kewajiban bagi kita seorang pendidik untuk selalu ada di tengah-tengah dan memberikan pelayanan prima apa yang kita miliki, apa yang kita punya pengalaman maupun pengalaman pendidikan atau ilmuwan maupun pengalaman pribadi yang sifatnya positif untuk diberikan kepada kita untuk bekal di kemudian hari. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Winarto jadi pelayanan prima untuk memberikan bekal buat masa depan. Seperti itu nih Pak Win. Baik, terima kasih Bapak. Monggo di Bapak Ibu monggo bisa ditempelkan ke depan. Kemudian setelah menempelkan jangan duduk dulu. Saya mau ngerjain lagi ini. Nanti kalau saya bilang di Belado ini gerimis berarti titik ya. Kalau hujan lebat berarti nanti dipijut-pijut yang keras, dipukul-pukul. Nanti kalau badai dipijut-pijut seperti itu ya. Biar tidak tegang ya. Setelah ini ada sesi lagi ya. Baik, Belado sekarang ini adalah hujan rintik-rintik. Oke. Pak Ngerato yang keras soalnya. Kemudian Belado sekarang hujan lebat. Hujan badai, bayang lagi, putus lagi, hujan rintik-rintik lagi, hujan rintik-rintik lagi. Oke, luar biasa. Terima kasih, balik kanan.
kurang ajar di kali mana kerja di senior. Oke, Belanda sekarang terjadi hujan rintik-rintik. Kemudian terjadi hujan lebat. Terjadi hujan badai. Wah, kemudian hujan titik-titik lagi. Oke. Terima kasih. Kemudian rangkulan. Ya, Bapak. Kemudian ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata. Rangkulan itu kayak tepuk punggungnya. Laki-laki dengan laki-laki. Pak Willy, ya. Ditepuk-tepuk, ikuti kata-kata saya. Hai temanku. Teruslah berjuang untuk masa depan bangsa. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Demikian waktu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kalimat penumpang yang berikutnya akan dipimpin oleh Ibu Nurma. Monggo Ibu Nurma, teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Ade. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Nurma Sufiana Robert. Saya mengajar di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Tadi sepertinya dari rekan-rekan sebelumnya sudah lengkap semua ya Bapak Ibu ya. Sudah puisi sudah, pantun sudah, pijat sudah, nyanyi sudah. Sekarang kita langsung saja Bapak Ibu. Rupang yang keempat itu Bapak Ibu sudah ngasto stiker semua ya? Sekali. Pak Adis sudah Pak Adis. Pak Adis tidak sudah. Sudah Pak Adis, Pak Adis sudah. Saya mau ngerjain tapi saya takut nanti kolak jadi langsung saja ya Pak. Maaf Pak Win. Langsung saja. Kalimat rumpang yang keempat Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bapak Pak Ade. Dia silakan bisa dituliskan Bapak Ibu. Sudah selesai? Oke. Semuanya sudah selesai Bapak ya? Pak Lili sudah selesai semua Bapak Ibu? Ayo menghilang lagi. Oke. Baik, sekarang mulainya nanti bergeser. Oh, 17 Agustus. Oh ya. Ya. Sudah bisa dimulai Bapak Ibu? Oke, bisa dimulai. 1 2 17 Agustus. 17 Agustus tahun hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama kita masih diganggu badan. Terus lagi. Tetap sedia membela negara kita. Kayaknya Pak Ade mengalah demi. Dari kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar bisa di mana saja. Oke, baik. Maksudnya gimana Pak Ade? Ya di mana saja, bisa di sekolahan, bisa di kelas, bisa di rumah, bisa di kamar mandi. Inspirasi bisa datang dari mana saja Bu? Maksudnya seperti itu. Tulisannya belum ada, belum. Oh iya Pak. Ya. Iya Pak ya.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini jawaban dari anonimus. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu belajar dengan giat untuk meraih cita-cita. Jadi muridnya itu pekerja keras ya Ibu ya, punya resiliensi yang tinggi dari Pak Lili. Oh ya, keren sekali Pak Lili. Yang kedua, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar yang rajin itu pasti akan berhasil ya. Dari siapa Pak? Pak Win ya, keren sekali Pak Win. Pasti ya Pak ya, pasti, harus pasti. Kalau tidak pasti tinggal aja ya Pak ya. Oke Pak Win. Lalu yang ketiga, Bu Maya ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa peraturan di sekolah itu ada. Jadi harus sadar ya Bu ya. Ya 1, 2, 3. Kita mulai Bu. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap, 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 hap. Terima kasih banyak Pak El, pembelajar sekadar hayat ya Pak El ya. Gurunya juga belajar dari muridnya ya Pak El ya. Muridnya juga ngajar gurunya ya Pak El ya. Wah, sungguh refleksi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak El, Bapak Ibu. Selanjutnya kita yakin untuk menyatukan persepsi demi tercapainya cita-cita dan visi sekolah. Yang kedua dari Bapak Winato, kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu menggunakan waktu untuk berkarya, produktif sekali. Lalu dari Bu Maya, kita menghargai perbedaan dengan pemikiran masing-masing. Lalu dari Pak Ade selalu berkomunikasi. Dari Pak El, kita warga sekolah ini yakin untuk selalu belajar. Dari Bu Nani, kita warga sekolah ini yakin untuk mencerdaskan anak bangsa. Lalu dari Pak Adistia, kita warga di sekolah ini yakin untuk belajar. Lalu yang terakhir dari Pak Marianto, kita warga sekolah ini yakin untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Tepuk tangan untuk kita sama Bu Ibu. Lalu yang terakhir, kalimat rumah yang terakhir Bu Ibu, kalimat rumahnya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sudah diisi apa? Sudah selesai? Sudah mulai? Sudah. Panjang turun ke Bandung, Surabaya, kereta naik dengan percuma. Kawanku tetap naik, keretaku tak berhenti. Bu Maya ya, Bu Maya bisa menyampaikan yang bersama. Oke, terima kasih Bu Norma. Untuk paham bahwa pentingnya kolaborasi antar warga sekolah. Jadi di sekolahan ini perlu kerjasama ya antara warga sekolah, baik guru dengan siswa, baik guru dengan rekan sejawat, ataupun guru dengan kepala sekolah atau dengan pihak lain. Gitu. Oh iya, harus bersama ya Bu, kalau enggak tujuannya nggak tercapai ya Bu. Iya, bersama kita bisa. Sama kita bisa. Oke, terima kasih Bu Maya. Bu Maya, Bapak Ibu bisa dirempel di nomor yang agak tidak terlihat di bawah ini. Walaupun tidak ada kesalahan, saya tutup yang dari saya nanti sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Norma. Untuk selanjutnya yaitu sesi sekolah, monggo Bapak
SIOK Bapak Ibu. Di sesi ini sesuai dengan kesepakatan kelompok tadi sudah bikin ada pantun, ada bernyanyi, ada apa lagi permainan, kayaknya sih jangka kayaknya ya ini berarti kita lanjut aja hanya sedikit aja ikan kakap, ikan gabus semakin cepat semakin baik. Maka akan saya sampaikan terkait dengan materi yang ada. Ya, saya bertanya adalah visi sekolah. Tadi sudah dari awal untuk disampaikan oleh yang pertama Pak Didi terkait bagaimana keadaan Indonesia itu secara umum. Kalau dikaitkan dengan di sekolah kita SMK Negeri, bagaimana keadaan SMK Negeri secara menyeluruh, baik potensinya, kemudian SDM-nya, Salpras dan semua yang ada di sekolah kita bisa melihat, ya, paling tidak satu persatu elemen-elemen yang ada apa yang kemudian kita jadikan suatu tujuan atau suatu misi yang untuk anak-anak kita, yang diberikan untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, di SMK kita sudah disepakati karena SMA kita itu berlomba, kebetulan sudah ada di situ berlomba. Di situ berlomba ini sebuah akronim yang kepanjangannya itu melekat pada visi yang kita sepakati bersama. Yang bertakwa, yang unggul, bersaing dalam kompetisi global. Ya, Bapak Ibu, kira-kira di era sekarang ini visi yang sudah kita sepakati ini kira-kira masih relevan, sesuai apa tidak kira-kira? Kira-kira sesuai apa tidak? Kalau sesuai berarti kita lanjutkan. Kalau tidak kita berat lagi. Kayaknya masih sangat sesuai sekali ya, karena merupakan insan yang bertakwa pasti. Kemudian unggul, ya, bertakwa, kemudian unggul, kemudian tentunya bersaing. Sekarang itu eranya bersaing di kancah global, dalam kompetisi global. Ini suatu suatu keniscayaan bahwa anak-anak kita itu nanti akan bersaing di kompetisi global. Karena itu kayaknya masih tepat, ya, kayak tepat dan tidak dirubah. Kita sepakati bersama bahwa visi kita masih tetap itu. Kemudian misi kita, tujuannya itu ini menuju ke sana, bagaimana anak kita nanti mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mendidik generasi muda agar mampu berperan dalam industri dan masyarakat. Nomor 1. Jadi versi terbaiknya dan pembelajar sepanjang hayat. Itu. Yang kedua, inovasi tiada henti, memanusiakan manusia. Jadi selalu menghargai manusia, kita yang manusia sebagai guru, anak didik kita sebagai manusia. Jadi tidak ada dengan perbudakan, itu tidak ada. Persamaan gender, di kita kan ada persamaan gender, laki-laki, perempuan, perlakuannya sama. Ini sudah kita terapkan dari dulu biasanya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keseimbangan lingkungan hidup, bersama-sama mempertanggungjawabkan alam kita yang kita miliki, yang kita tepati. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara selalu menjaga alam ini dan kebersihan, dengan merawat, kemudian mengolah dengan SDM yang ada. Itu suatu bentuk menjaga keseimbangan, atau dalam bahasa yang sangat mendalam, mudah-mudahan tidak salah ini, ikut memangku ayu bawono, istilah itu. Nah, itu kurang lebih seperti itu.
bareng untuk menjaga keseimbangan alam supaya tetap lestari sampai ke anak cucu kita. Yang berikut adalah unggul dan kritis terhadap teknologi dan informasi. Ini suatu keniscayaan dan harus sekarang ini anak-anak kita itu harus unggul, kritis pasti. Supaya apa? Supaya bisa bersaing nantinya di kancah global, kompetisi global, ya, terhadap informasi dan terhadap teknologi dan informasi. Itu langkah-langkah yang harus kita berikan kepada anak kita untuk mencapai pada visi sekolah kita. Mungkin itu Bapak Ibu kira-kira sangat relevan atau cukup atau perlu kita tambah terkait dengan ini. Coba Bapak Ngarianto yang kita tampilkan di forum ini kira-kira masih ditambah apa enggak? Cukup berarti. Karena kita kemarin sudah kita bahas Pak di manajemen sudah sempurna ini. Wah, pas. Ternyata kemarin saya nggak tahu itu ada rapat ternyata rapat ini ya masih tak. Ya alhamdulillah. Pak Adi di mana Pak Adi? Sangat relevan ya karena kita masih sangat Pak Adi sebenarnya yang berbeda seperti ini sangat relevan sekali dan tidak merubah dari visi yang kita buat dan kita sepakat bersama. Mungkin demikian untuk materi visi karena sudah disepakati berarti kita tidak merubah sebuah visi untuk kita. Nah maka untuk sesi ini cukup sampai sini. Singkat saja, mohon maaf manakala penyampaian kurang berkenan. Ta'airi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kita jujur, inovatif, tangguh dan berani. Baik, berikutnya untuk sesi selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Ngarianto. Untuk Pak Ngarianto kami persilakan. Saya enggak. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Adi Sabutro, Bapak Adi. Terima kasih selaku kelas kelas sembilan di Sabtu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu PP dari teman-teman JGP di SMK Negeri 1 Batu. Dan yang kami hormati pula teman-teman JGP semuanya yang berbahagia. Mohon izin sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Pak Marianto. Saya salah satu CGP Pak dari pembimbing dari PP saya yang happy Pak Edi Yasono dari pertama sampai sekarang sudah membimbing saya yang sangat baik sekali. Terima kasih, tidak panjang lebar ya ini. Untuk tadi yang pertama sudah disampaikan dari teman-teman sebelumnya, banyak sekali pantun ya. Kira-kira saya perlu pantun juga kalau saya tidak terbiasa dengan menggunakan pantun misalnya. Kalau tadi ada pantun dari Pak Minato, ikan cepat ikan gabus ya. Berarti semakin cepat semakin bagus mungkin seperti itu. Jadi saya melanjutkan saja. Jadi untuk setelah visi tadi kita mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi dari visi yang di SMK Negeri 1 Batu yang sudah kita sepakati bareng-bareng tidak ada perubahan nih. Jadi seperti yang poin A ini ada guru masuk tepat waktu, kemudian ramah kepada anak, kemudian mengajar dengan menyenangkan. Sebagai contoh di sini, guru tepat masuk tepat waktu ini salah satu contoh ya sebagai tujuan dari mencerminkan visi, karena seorang guru itu merupakan contoh yang masuk kelas tepat waktu misalkan. Kita waktu bel itu misalkan sudah berada di dalam kelas, kayak contoh misalkan itu ya. Kira-kira sudah kita lakukan belum ini Bapak Ibu CGP semuanya ini?
Sudah belum ya? Nah, mungkin kalau saya sendiri ya, saya sebagai manusia banyak. Tugas kita adalah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara kemarin ya di modul 1.1 itu kan menuntun ya, menuntun anak dan yang melayani ya, melayani dengan ramah salah satunya pelayanan. Kita sebagai guru tidak boleh menghukum ya, tidak boleh menghukum. Murid adalah suatu aset ya, suatu aset yang perlu bimbingan ya, bimbingan dari kita sebagai seorang guru ya. Sebagai seorang guru adalah memberikan bimbingan tidak menyenangkan itu. Misalkan kita sebelum mulai dari pembelajaran biasanya kan kita mengondisikan anak ya, mengondisikan anak dulu supaya anak itu tidak langsung fokus ke materi ya, gitu kan. Salah satu pembukaan ya, pembukaan tidak langsung tertuju ke apa yang kita ajar, mungkin seperti itu. Bisa juga menggunakan SBG ya, seperti itu ya, banyak sekali contoh-contoh SBG ya. Mungkin itu ya dari mengajar yang menyenangkan, dari mencerminkan visi yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua adalah yang B, poin B, orang tua yang mendampingi anak belajar. Ya. Dan orang tua ini merupakan peranan yang sangat penting ya Bapak dan Ibu. Karena dulu kita di sekolah itu kan tidak hanya sebagai pengajar, sekaligus juga orang tua, bahkan orang tua di nomor 2 di sekolah setelah di rumah. Seperti itu ya, Sami. Jadi kalau dari poin B, orang tua mendampingi anak belajar ya, itu kalau kita bisa cermati orang tua mendampingi anak belajar itu sudah kewajiban kita ya sebagai orang tua, sekaligus sebagai seorang guru atau pendidik ya. Karena kerjasama antara orang tua dan guru di rumah itu juga sangat penting. Karena kita perlu koordinasi bagaimana supaya pendidikan di sekolah itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, seperti itu. Kemudian yang poin C adalah murid disiplin dan sopan terhadap guru. Ini suatu penghargaan ya dari murid ke guru kita sebagai pendidik. Kalau murid kita menghargai kita sebagai pendidik, otomatis kan nilai-nilai yang sudah kita tanamkan kepada murid sudah berhasil. Kemungkinan seperti itu. Mungkin itu yang sedikit dari saya, tidak panjang lebar. Terima kasih. Kalau semuanya tadi sudah pakai pantun, bisa sudah. Mungkin pantun saya seperti ya, burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arianto. Selanjutnya akan dipimpin oleh Bu Maya dan Ibu Pak, kami persilakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maya Sari. Saya di SMK Negeri 1 Batu ini mengajar IPAS dan BPK PIPL. Terus di sini
dan sesuai dengan apa yang kita dambakan untuk menciptakan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk pertanyaan dalam diskusi kali ini, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mewujudkan visi bersama atau visi sekolah kita? Kira-kira apa? Silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan yang pertama, jawaban pertanyaan pertama di sticky note yang sudah dibagikan. yang dapat dilakukan di sekolah ya, karena tadi sudah dikode sama Bapak PP, waktunya sudah mepet ini ya. Monggo Bu Maya, nanti Bu Maya memaparkan pertanyaannya, nanti saya bantu untuk menyampaikan hasil diskusi teman-teman ya, monggo. Oke. Sudah, berarti saya lanjut yang kedua ya. Satu diselesaikan dulu. Oke, silakan. Berarti untuk sekalian cut-cutnya nih, teman. Oke. Berarti silakan Bapak Ibu mengisi untuk yang pertama dan kedua. Monggo silahkan bisa di Gak usah langsung saja Bu Norma. Kita tadi sudah menyanyi-nyanyi ya. Sekarang langsung ke poin saja. monggo langsung perwakilan saja, silahkan Bapak Ibu. Silakan, ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya? Sadis, oke. Baik, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk visi sekolah? Menurut kami, menurut kita bersama dengan kesepakatan bersama tadi, visi sudah baik, yaitu dengan terus merawat keberlanjutannya. Jadi visi yang sudah ditetapkan bersama kita kawal bareng-bareng dengan terus merawat, menjalankan satu visi bersama untuk menuju ke SMK Desa Dadu yang jitu. Betul Bapak Ibu? Iya. Terus kemudian yang kedua saya, apa kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua dan kepala sekolah? Dengan sesama guru kita selalu melakukan koordinasi dan rapat. Bahkan kalau rapat itu kita sakit guru nanti ya. Hari ini rapat jam 10 langsung rapat kumpul, langsung dimanapun langsung sakit ya. Koordinasi. Kemudian dengan orang tua kita di awal ajaran baru selalu ada kegiatan pemaparan program sekolah yang digawangi oleh Pak Arianto sebagai Wakil Masubin. Itu ada kegiatan pemaparan program-program sekolah untuk orang tua atau wali murid siswa, jadi tahu program sekolah itu apa saja. Mari kita sembunyi bareng-bareng, tidak hanya guru tetapi juga orang tua harus tahu dan juga harus mendukung anaknya. Kemudian yang dilakukan bersama kepala sekolah, juga kepala sekolah selalu mengontrol ya, selalu menjadi motivator dan manajerial manajemen. Apabila ada suatu hal yang kurang baik pasti akan dilakukan pembinaan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Itu saja pendapat dari saya, Bu Maya dan Bu Nani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pendapat dari Pak Hafiz. Jadi kita harus konsisten dengan visi kita ya Pak, yang menjalankan program-program ini. Untuk selanjutnya? Oke. Selanjutnya poin 3 dan poin 4 Bapak Ibu, silakan. Di situ ada bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Artinya kolaborasi dari semua warga sekolah. Dan yang terakhir langkah konkretnya atau aksi nyatanya.
dari program sekolah langkahnya seperti apa. Monggo silakan rekan jenengan tuangkan, dan yang sudah siap bisa langsung untuk menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu. Monggo. Pak Lili atau Pak Win ini siap sepertinya, sudah serius sekali. Izin untuk ikut menyampaikan apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Baik, yang pertama tentu otomatis harus komunikasi Bu ya. Kita cari visi yang seperti apa yang sesuai dengan keunggulan lokal sekolah kita yang sudah ada, potensinya kita kuatkan. Sama masih lemah kita cari acuan untuk bisa menguatkan potensi tersebut dan semakin memantapkan, mewujudkan visi yang sudah ada. Jadi harus komunikasi. Kemudian langkah konkretnya harus dilakukan. Jadi kalau hanya ngomong saja, tidak ada aksi nyata, maka akan tidak akan muncul atau tidak akan tercapai visi tersebut. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Lili, Pak Adis. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari saya, Bu Nani, Pak Butet tadi belum perkenalan, dan Bu Maya. Semoga apa yang sudah kita deklarasikan bersama terkait dengan visi Jitu berlomba ini bisa diwujudkan dan bisa direalisasikan bersama dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kita tutup Bu Maya, Kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya dan Bu Nani. Kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi kesimpulan. Monggo Pak Alfreda, Pak Gubernur, kami persilakan. Saya usulkan Bapak. Ya, nama saya Alfreda Rahman. Saya di sini mengajar akuntansi dari SMK 1 Gadu. Maaf ini sebentar saja, mungkin waktu 5 menit Pak. Enggak apa-apa ya Pak ya. Ya, hari ini kita akan menyimpulkan bahwa untuk melalui diskusi hari ini visi sekolah yang disepakati tetap walaupun setiap tahun kita ada review ya Pak. Memang tadi Pak Marianto bilang di grup manajemen itu ada review setiap tahun. Kita merevisi untuk namanya visi dan misi. Nah, nanti kita ada itu. Untuk itu tetap menjadi insan yang bertakwa, yang unggul, bersaing dalam kompetisi global atau sering kita sebut dengan Jitu. Ini sering disosialisasikan dalam apel pagi di sekolah. Jadi kita ada apel pagi dan anak-anak membaca visi dan misi. Itu saja yang saya simpulkan dari kegiatan pada siang hari ini. Literasi ke Kota Cirebon. Kuale. Cirebon literasi. Terima kasih. Jadi sebelum saya tutup, saya juga kalau tidak mau kalah juga ada permainan sebentar Pak, biar semangat ya. Tidak tutup tadi sudah agak lemas. Oke, sudah bawa stiker semua, Bapak Ibu PP boleh ikut bergabung biar lebih meriah. Bisa dikasih Bapak Ibu. Monggo silakan dituliskan. Monggo terserah dengan tulis apa aja, bebas. Misalnya saya suka makan bakso, saya pergi ke SMK itu monggo terserah. Kata-kata kalimatnya monggo terserah gimana. Satu saja. Sampun. Biasanya ini ice breaking ini saya lakukan supaya biasanya sih banyak tertawa setelah nanti dilakukan. Semoga ini juga bisa menumbuhkan bagi ini. Oke. Kemudian apa bahwa saya dan karena. Jadi nanti misalnya saya tunjuk bahwa saya Pak Lili membacakan kata-katanya dan karenanya misalnya Pak Adi nanti kita sambungkan kali. Oke. Ya, nanti kita sambung. Bahwa saya Pak Winarto, bahwa saya tidak lupa sarapan lagi. Tidak lupa sarapan lagi karena Ibu Nani. Karena saya suka nonton drakor. Oke, karena saya suka nonton drakor. Baik. Selanjutnya bahwa saya Pak Elfrida. Saya Bimoy. Oke, Pak
Jarwo? Saya bersemangat berjalan-jalan hari ini. Saya bersemangat dari oh masih bagus omongannya. Oke, lanjut. Bahwa saya PP-nya Bu Maya. Bahwa saya ADS. ADS karena Ibu Leli. Oke, benar Pak Ali, Pak Ali suka bawa dan orang Pak. Saya ADS. Oh, Saya ADS juga ya. Oh iya. Namanya S kan temannya Pak. Oke, baik. Selanjutnya bahwa saya PP-nya Pak Lili. Bahwa saya Wong Bejo. Wong Bejo. Oke, karena PP-nya Pak Ngan selalu minum ekstra. Baik, terima kasih Bapak. Sekian dari saya. Jika ada perkataan yang kurang berkenan dari kami mohon maaf. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Sebelum jatuh bukan saya mengusir, tapi jika pulang hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa lanjut kegiatan masing-masing. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak, kita lanjutkan. Masih ada waktu 12 menit. PP yang ada di sini masih ada 7 nih. Saya sudah bicara tadi, nanti yang penguatan semua PP nanti mohon untuk beliau penguatan maksimal 1 menit. Bunyi, bisa tidak ada kegiatan lain. Terus kayak ini nggak boleh bicara PD. Moga dimulai dulu dari taklan nih, mau taklan. Maksimal 1 menit lagi. Kalau 10 menit cukup alhamdulillah Pak. Oke, teruskan. Oke, matur nuwun. Sebenarnya jadi untuk visi ini SMK 1 Batu saya katakan top saya sebut, dan saya sebenarnya ingin melihat visi prakarya terbaik dari masing-masing pemain seperti tadi sudah disebutkan semuanya, sudah saya kira tidak salah. Yang penting berarti visinya sudah bagus. Bapak Ibu tinggal melanjutkan apa yang dibuat bersama tentang visi sekolah. Apa ini saya kira itu saja. Lanjut Bu Leli. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin langsung saja Pak Jarwo dan Bapak Ibu hebat semuanya. Luar biasa sekali tadi dalam diskusi visi-misi yang sudah berjalan dengan lancar, dengan menyenangkan. Ini menunjukkan betapa harmonisnya Pak Jarwo hubungan antara CGP 1 dan CGP lainnya dalam mendiskusikan semua program serta prakarsa yang ada di SMK Negeri 1 Baru. Aplaus untuk Bapak Ibu CGP luar biasa. Tadi tergambar dalam puisi Bung Karno yang dibawakan dengan sangat syahdu oleh Pak Lili. Di sana sepertinya tergambar betapa Bung Karno ini kan mencintai Indonesia. Apa hubungannya dengan diskusi visi kita hari ini Bapak Ibu? Bahwa Bapak Ibu di sini semuanya hadir dan berdiri di sini atas nama SMK Negeri 1 Bandung, bukan atas nama perorangan lagi. Di mana nanti di luar, ketika orang-orang melihat SMK 1 Bandung, itu adalah utuh SMK 1 Bandung. Bukan perkara siapa kepala sekolahnya, bukan perkara siapakah penggeraknya, utuh, utuh sebagai SMK 1 Bandung. Saya ada satu pantun, tidak mau kalah dengan para CGP. Jalan-jalan ke Kalimantan, pulangnya mampir ke Bekasi. SMK Blado bergerak menuju perubahan dengan semangat jitu berkolaborasi. Terima kasih. Lanjut Pak. Kabarnya kurang banyak. Yang saya hormati Pak PP dan Bapak Ibu CPP dari SMK Batu. Di sini baru 2 orang yang tampil, saya sudah tidak bisa kata-kata mau menyampaikan apa, sudah terakhir semuanya. Apa yang saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Leli tadi,
luar biasanya SMK 1 Badu, punya kepala sekolah yang sudah lulus CDP, kemudian PP, usia masih muda. Saya kok membayangkan panjenengan tidak lama lagi juga mungkin akan berposisi seperti beliau dengan bekal itu semua yang sudah bagus-bagus. Jadi kompak dan solid ini yang menjadikan kami, saya pribadi dalam pendampingan ini merasa sangat terbantu, sehingga ketika berbeda dengan yang sendirian tentunya akan berbeda. Nah, menyambung dari yang terakhir patron boleh nih? Oke. Bekasi. Atau Bekasi ya tadi ya. Setelah Kerawang, kota Bekasi, sebelah baratnya kota Jakarta. Monggo dengan lanjutkan. Setelah ini nanti dilanjutkan Pak Adi, Bu Robi dan Bu Esri. Saya merasakan nuansa pendampingan individu rasa lokakannya. Bapak Ibu, untuk substansinya ini belum sampai. Prakarsa perubahan CJP harapannya saya dari perwakilan dari 9 CJP nanti ada presentasi yang terbagus dari prakarsa perubahan untuk ditampilkan pada lokalnya 7, karena nanti ada 300 berapa kita harus menyeleksi seperti di angkatan kenapa saya menyeleksi dari sejumlah itu kita munculkan perwakilan dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Harapannya nanti selalu berkonsultasi dengan PP sehingga prakarsa perubahan itu bukan hanya ATM atau ATP tapi medit karena kita presentasikan di dalam politik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Lanjut dengan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Benar-benar kesan yang luar biasa ketika saya menginjakan kaki di sini. Karena tadi saya sudah pagi-pagi berolahraga ke bawah dan ke atas juga. Biasanya Pak Amin ketemu saya juga dulu ya, sebenarnya gitu ya. Memang dalam meningkat diri itu tidak bisa dilakukan secara instan karena itu perlu menganalisis tentang karakteristik sekolah dan juga kita bisa menyusunkan atap. Tadi saya belum lihat itu atapnya bagaimana, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak tadi perlu dibuatkan lagi. Satu catatan penting dari saya tadi bahwa menulis nama seorang itu ternyata sulit. Karena tadi saya masuk bingung Pak, nyari nama saya kok nggak ada. Sampai saya mau menggeser kursi itu Pak. Tahu kan saya khawatir ada ADS. Saya nanti duduk di situ nanti ada yang ADS datang kan saya kan. Akhirnya saya tergeser. Akhirnya saya sudah saya malu saja di situ. Jadi ternyata begitu Pak. Menulis nama seorang, menghafal nama seorang itu sangat sulit ternyata. Itu saja yang bisa sampaikan. Kurang-lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motornya Gus. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman PP untuk pendampingan yang mendampingi di SMK Negeri 1 Bado dan juga teman-teman dari CGP dari SMK Negeri Bado. Satu kata luar biasa dari saya adalah kolaborasi hari ini top, mantap top. Luar biasa Bapak Ibu dari
merefleksikan visi sekolah kami ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang menggambarkan kepada Bapak Ibu sekalian, jika suatu saat nanti panjenengan semua berkesempatan untuk menjadi KS atau PS, kepala sekolah atau pengawas sekolah, seperti ini adalah prosedur atau tata cara untuk merumuskan visi yang sebenarnya, yang barangkali selama ini panjenengan belum pernah dilibatkan atau belum pernah ikut. Nah, gambarannya panjenengan dapatkan hari ini. Dan kemudian Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar prakarsa perubahan atau inisiatif. Dari inisiatif yang panjang tadi, panjenengan bisa di-breakdown menjadi sebuah prakarsa perubahan. Memang tidak harus secara keseluruhan serta-merta, tapi bisa secara bertahap. Dan yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu mewujudkan prakarsa perubahan itu dengan bentuk rencana konkret yang nantinya berupa program yang berdampak kepada murid. Kemudian yang paling akhir saya menyampaikan mohon nanti untuk PPT ini dilengkapi yang kalau perubahan tadi yang Bapak tuliskan di PPT, silahkan disimpulkan yang ada yang sudah ditulis di post-it, disimpulkan di PPT, kemudian kami minta untuk dikirimi PPT-nya sebagai laporan kami produk yang dihasilkan untuk diskusi kita hari ini. Mohon untuk bisa dilengkapi sampai dengan detail, kemudian segera dikirimkan ke masing-masing PP.